Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih bisa berkumpul di ibadah Sekolah Minggu GKPI Padang Bulan Medan ya. Masih ditemani dengan Bang Arga, ada Bang Rublen, halo, ada Bang Itra, halo, ada Kak Hileri, ada Kak Elisia. Sungguh senang, sungguh sukacita penuh hari ini ya adik-adik ya. Dan Abang Arga yakin setiap ibadah minggu gak pernah lewat kan, selalu harus disempatkan ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau ibadah. Ibadah kita mempersiapkan apa ini Bang Itra? Alkitab. Alkitab. Kak Hileri? Jangan lupa persembahan. Kak Elisia? Bangun tidur pakaian rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Bang Rublen? Jangan lupa satu dulu ya teman-teman. Dan satu dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan selama ini yang selalu menyertai kami. Kami percaya berkat Engkau tidak akan pernah berhenti dan selalu mengalir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, saat teduhnya adik-adik setiap pagi baca firman Tuhan luar biasa. Dan saatnya abang mau sapa dulu adik-adik semua yang ada dimanapun berada. Semangatnya pasti luar biasa. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom papa. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. ya, adik-adik, semangatnya harus dijaga. Dan ini abang mau tanya kabarnya dulu. Apa kabar adik-adik? Baik, baik. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Sapu tangan dan dua jempol buat adik-adik. Saatnya kita mau ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita doa pembuka dipimpin oleh Bang Rublen. Teman-teman ambil sikap berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau telah menjaga kami dari malam hari sampai pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Dan juga musnahkanlah virus corona ini agar kami bisa beraktivitas seperti dulu. Inilah doa kami yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin ya. Pinter banget loh bawa doanya Bang Rublen ya. Adik-adik di rumah pasti pinter juga. Nah Bang Arga mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi berdoa? Tunjuk tangan semuanya. Wah, berdoa semua ya. Karena Bang Arga yakin pasti anak Kristen tidak pernah meninggalkan doanya ya adik-adik ya. Dan udah sarapan? Dan saatnya kita akan sarapan rohani, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat satu lagu ini. Hari ini harinya Tuhan.
Kita berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, Tuhan sangat senang sekali senyumannya ya, luar biasa. Dan Abang Arga mau tanya dulu, 1 minggu ini belajarnya sudah dibarengin belum dengan doa? Setiap belajar walaupun dari rumah, biasanya kalau di rumah kan, kalau di sekolah itu belajar doa dulu ya, di rumah gimana? Nah, harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus ya adik-adikku ya. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pokok anggur. Kita ibaratkan Yesus adalah menjadi teladan kita menjadi lebih baik lagi ke depan supaya semuanya sukses dan sehat selalu ya. Dan kita akan naikkan lewat 1 buah lagu puji syukur ini, itu Yesus Pokok. Yesus, anak Tuhan pasti selalu baik ya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Kita bernyanyi 1 buah lagu, kita siapkan hati kita. Kita berdoa ya adik-adik ya.
untuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ambil sikap berdoa, tertib ya adik-adik ya, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa setia menyertai, melindungi anak-anak Tuhan. Saat ini kami beribadah. Biarlah di dalam menerima firman-Mu, Engkau terlebih dahulu menguduskan kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kami, firman Tuhan bagi kita sekarang dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Firman ini mengisahkan seorang panglima. Nah, kalau panglima hebat ya. Jadi dia panglima Raja Aram. Tapi dari pemahaman kita seorang panglima hebat, apa yang aneh bagi Naaman? Ternyata Naaman seorang panglima sakit. Sakit apa ya? Sakit kusta. Tahu artinya sakit kusta? Itu sakit kusta ada beberapa ya. Ada yang sampai tangannya putus, kakinya juga, ada yang kulitnya rusak. Nah, itulah penyakit kusta. Naaman diberkati Tuhan sehingga dia menang. Karena panglima itu kan menjadi pimpinan perang, menang. Jadi pada saat itu mereka membawa seorang anak perempuan dari orang Israel. Jadi anak perempuan inilah menjadi pengasuh dari istri Naaman. Apa yang hebat dari seorang anak perempuan itu? Dia bilang seperti ini. Ada seorang nabi dari Samaria. Cobalah ke sana. Maka akan sembuh. Nah, Naaman percaya. Lantas dia membawa persembahan. Namanya juga minta kesembuhan kan? Pasti butuh atau kira-kira istilahnya adatnya lah ya. Atau kebiasaan kalau minta kesembuhan ya pasti membawa oleh-oleh. Tapi di sini disebut persembahan. Dibawalah persembahan sama nabi dari Samaria. Jadi datang dia, berhadapanlah kepada nabi itu. Apa yang terjadi? Nah, Naaman pergi menghadap nabi itu. Jadi apa yang dikatakan?
Nah, dalam firman kita memang sampai kepada bagaimana Naaman percaya sama anak perempuan tadi. Nah, kalau kita lanjutkan, Nabi itu bernama Elisa. Nah, jadi Elisa dia bilang sama Naaman, pergi aja ke Sungai Yordan, mandi 7 kali, kamu akan sembuh. Nah, pada akhirnya Naaman percaya, dia mandi 7 kali dan kulitnya seperti anak-anak lagi. Saking lembutnya, bersihnya, kan seperti itu kulit anak-anak. Coba siapa anak sekolah minggu kulitnya enggak bagus? Nah, enggak ada itu. Tapi kalau kami orang tua, karena sudah kena terik matahari, kerja keras, kulitnya bisa rusak. Tapi kulit anak-anak, apalagi sekarang daring ya, hanya di rumah terus. Diingatlah berjemur, supaya sehat kan. Diingat olahraga. Jangan di rumah terus. Memang kulitnya bagus. Tapi jangan pula jadi sakit-sakit kan. Nah, jadi seperti itulah Naaman, sehat lagi. Nah, firman ini mau mengisahkan bagaimana seorang anak perempuan tadi peduli terhadap sesama. Nah, jadi anak-anak kami, kalau ada yang sakit, ya harus peduli ya. Jangan dibiarkan. Paling tidak, anak-anak kami tidak bisa menyembuhkan mungkin, tapi bisa memberi masukan, pandangan. Misalnya pergi ke dokter. Kayak tadi kan, anak perempuan tadi, dia suruh menghadap Nabi dari Samaria. Nah, sekarang kita bisa juga menyuruh ke klinik atau ke ahli medis, apakah perawat, bidan, atau dokter, atau ke rumah sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita peduli kepada sesama, itu artinya kita sedang diberi Tuhan hikmat. Karena orang yang berhikmat itu punya perhatian, mau mengasihi. Nah, makanya ayat hafalan Galatia 6 ayat 2, diingat ya. Ayat hafalan Galatia 6 ayat 2, isinya kira-kira apa? Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu ayat hafalannya ya. Jadi sekarang anak-anak kami harus selalu peduli ya. Jangan pula mau menyakiti sesamanya. Wah, gimana kita memenuhi hukum Kristus? Nah, tetapi peduli. Misalnya kalau ada yang tidak mengerjakan PR-nya, diingatkan. Jangan malah dibully ya. Tahu artinya dibully? Malah diejek. Ya, malah ada kata-kata yang tidak baik. Nggak boleh. Nah, mungkin ada grupnya masing-masingnya, satu kelas atau grup WA. Ya, nanti diingatkan, saling menguatkan. Karena namanya juga bertolong-tolongan. Kita semua sedih. Sampai sekarang kabar-kabarnya ya, PPKM diperpanjang. Bolak-balik diperpanjang. Udah panjang kali. Nah, kan itu. Tapi yang penting kita berdoa, mensyukuri bahwa Tuhan juga peduli. Gak mungkin anak-anak Tuhan menjadi hancur-hancuran. Yang penting semangat terus ya anak-anak kami ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberi hikmat kepada seorang anak perempuan yang peduli kepada Naaman supaya sehat. Dan Naaman juga mengikutinya dan akhirnya dia sembuh. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kepada anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, sehingga kepedulian mereka dapat membuahkan sukacita. Biarlah Tuhan tetap menyertai setiap anak-anak-Mu.
Sehingga walaupun masa pandemi ini harus daring, menerima pendidikan, masih di rumah, belum bisa bersama di sekolah, kami tahu Tuhan juga punya rencana di balik pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, abang perhatikan loh dari tadi semua duduk rapi, didengarkan apa yang kata Amang Pendeta 2 jempol ya. Mudah-mudahan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta tadi pastinya harus bisa kita serap dan kita jalankan sehari-hari. Bang Arga yakin semua kita jadi anak yang lebih maju lagi, jadi sukses, jadi anak yang baik ya. Luar biasa, sukacita penuh di dalam hati kita. Kita respon firman Tuhan lewat satu buah lagu, Yesus Kekasih Jiwa. Persembahan, kita dengarkan pengantar firman Tuhan untuk persembahan kita. Sebelum kita mengulpan persembahan kita, firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo dikumpulkan persembahannya. Sudah semua anak-anak kami? Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah sebagai sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau yang murah hati, selalu peduli dan memberi segala apa yang kami perlukan. Persembahan kami juga adalah bersumber daripada Tuhan. Dan kembali kami persembahkan untuk Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.